Untuk ke-13 kalinya aku berkunjung ke sini. Bagiku dan mereka yang haus akan pesona samudera dan panorama yang alami, memang sulit untuk melupakan pulau yang berada di bagian paling barat Indonesia ini. Kemolekannya dan segala yang terpendam di bumi Pulau Nias ini diibaratkan oleh para seniman Zamrud di Khatulistiwa. Dan Putri Ayu yang lugu senantiasa menggodaku untuk kembali ke sini. Namun di balik kerinduanku, menggayut rasa haru, dibarengi sederetan pertanyaan. Betapa tidak, lambaian nyiur yang menghias sepanjang pantai, dan gemuruh ombak yang terkempas keras, membasahi pasir putih. Kesahajaan dan keunikan budaya masyarakatnya tampaknya belum mampu menyentuh perhatian putra-putri negeri ini. Mungkin kekhasan Pulau Nias yang tiada duanya di negeri ini agaknya belum tersohor ke negara lain. Pantai Nias, pantai pujaan, bagaikan seonggok mutiara tidur. Ia tegar menahan ombaknya yang bergulung-gulung silih berganti. Deburan ombaknya menggetarkan hati. Nyiurnya melambai, seakan mengucapkan selamat datang. Pasir putih yang terbentang menyelimuti pantai dan bias sinar mentari pagi juga membuatku betah tinggal di sini. Aku yakin semua orang yang pernah singgah di pulau ini, terutama para pecinta wisata bahari, akan mengaguminya dan barangkali datang berulang kali seperti aku. Apalagi mengingat di pulau ini, kita bisa bebas melepas pantang tanpa diganggu oleh bangunan-bangunan tinggi dan kebisingan. Membuat pulau ini mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan objek wisata sejenis di negara lain. Seperti di Pantai Laguntri, dalam kesendirianku, ku dengar hempasan ombak bagai irama musik alam yang mengumandangkan lagu keharmonisan ciptaan yang maha kuasa, dan terkadang seakan mengiringi lagu kedamaian.
Begitu juga gulungan ombak yang tingginya mencapai 4 sampai 6 meter. Bila kubandingkan dengan ombak-ombak yang telah kusaksikan di pantai Jamaika dan Hawaii, sesungguhnya lah gelombang pantai Laguntri dan Sorake Nias ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi pencinta olahraga bahari. Oleh sebab itulah, segelintir turis mancanegara yang sudah mendengar berita tentang pulau ini, seperti turis Jepang, Jerman, Inggris, dan Prancis, mulai mencintai Pulau Nias. Bahkan ada yang memperpanjang liburannya untuk menikmati asiknya berselancar dengan buayan ombak pantai Laguntri dan Sorake. Aku sendiri tidak pernah meregu kepuasan bermain selancar seperti yang kunikmati di sini. Karena di tempat lain, ombaknya kecil dan tidak stabil. Di Pulau Nias ini, irama dan ritme gelombang pantainya menjadi idaman setiap pesilancar kaliber dunia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gelombang yang ada di pantai Nias lebih baik dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya. Pertama, ombak yang datang memanjang dari tengah laut, menyusur pantai dengan ukuran besar dan tinggi. Kedua, gelombang datang dengan ritme yang saling menyusul dan memiliki tingkatan masing-masing tanpa henti-hentinya. Ketiga, perbedaan air surut dan air pasang tidak menyebabkan hilangnya gelombang. Dan yang keempat, gelombangnya yang tinggi dan stabil memungkinkan peselancar masuk ke lubang gelombang atau tuba. Bahkan di salah satu majalah olahraga internasional dipaparkan bahwa pantai Laguntri dan Sorake Pulau Nias merupakan pantai terbaik nomor 2 di dunia setelah pantai Hawaii. Lagi pula, pantai ini memberi peluang kepada peselancar untuk bermain sepanjang tahun karena ombak di pantai ini tidak terpengaruh dengan pergantian musim, sedangkan di pantai lainnya sangat tergantung pada pergantian musim. Dengan alasan itu pula, aku mengusulkan kepada pemerintah daerah Sumatera Utara untuk memanfaatkan pantai ini menjadi salah satu arena olahraga berselancar. Gagasan itu ternyata menjadi kenyataan. Karena untuk pertama kali di akhir bulan Juni 1993 yang lalu diselenggarakan kejuaraan nasional berselancar dengan mengundang sejumlah atlet selancar yang ada di Indonesia, termasuk turis peselancar yang kebetulan sedang berada di Pulau Nias.
Nias termasuk the best tank of the wave in the world. Nah, oleh karena itu tidak ada satu alasan pun bahwa Nias itu masa depannya akan tidak mendapatkan suatu pasaran. Saya pernah ke Hawaii, ke Australia, Jepang, Prancis. Di situ lain. Itu dingin dan kita tuh nggak kuat fisik, terutama ombaknya kecil dan juga angin yang keras. Kalau di sini kita bisa santai. Iya. Kita bisa makan, tidur, surfing. Kalau itu enggak, kita tunggu tuh ombak yang lebih bagus. Kadang-kadang hujan, kedinginan. Pokoknya sana jelek lah Pak, dibandingkan di Nias ini. Penilaian kedua orang itu memang senada dengan ungkapan sahabatku yang pernah menghabiskan masa liburnya di Pulau Nias. How do you find the surfing areas in Indonesia and in Nias in particular compared to other countries? Well, Indonesia is just so unspoilt and friendly, and people are great. The water's clean, and the waves are just fantastic. Don't you reckon? Yes, there's so much like potential with the coastline, and there's so many beautiful places to see. So it would have to be one of the most unspoiled places in the world for surf, I think. Some great adventure. Getting there, you can get a boat out to the islands. You can surf the locals, stay in the local huts. It's really good. People around here in particular are really great. Okay, boys, hope you have a safe journey in your travel through Indonesia and get a few good waves, mate. Thanks, Mark. We shall. See you, mate. Bye. See you later. Mengenai asal-usul orang Nias, menurut mitosnya nenek moyang mereka adalah keturunan Dewa Langit, yang pada zamannya adalah raja dari segala raja di dunia atas, yang menguasai langit dan bumi. Sementara itu, menurut penelitian ilmiah yang pernah dilakukan, sebutan Pulau Nias berawal dari kata Nihasi, kemudian berubah menjadi Nihas, dan lama-kelamaan akhirnya menjadi Nias. Kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya belum begitu maju. Mereka hidup sungguh sederhana akibat ilmu dan teknologi yang dimiliki putra-putri daerah ini masih terbatas. Namun kini mereka mulai berusaha untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan itu lewat pendidikan formal maupun non-formal. Pulau Nias yang berpenduduk 600.000 jiwa dengan mata pencaharian petani dan nelayan sebenarnya dihuni oleh satu suku. Tetapi karena masyarakatnya menyebar ke berbagai pelosok pulau tersebut, akhirnya suku Nias ini dibagi menjadi dua bahagian, yaitu Nias Utara dan Nias Selatan. Perbedaan itu dapat kita amati dari sistem budaya tradisional yang mereka miliki, yang secara visual dapat ditunjukkan melalui bentuk rumah dan pakaian adatnya. Nias Utara, rumah adatnya berbentuk oval atau bundar kerucut dengan pakaian adatnya berwarna coklat muda. Sementara Nias Selatan, bentuk rumahnya adalah 4 persegi panjang dengan motif pakaian adatnya, kombinasi warna merah, kuning, dan hitam.
hingga kini masih banyak berdiri dengan kokoh di beberapa perkampungan seperti di Orahili dan desa Bawo Mataluhu. Meskipun rumah-rumah ini ada yang berusia 2 abad, tetapi masih tetap utuh, seakan tak terusik oleh sengatan panas matahari dan terpaan hujan. Padahal bahan-bahan bangunannya dan alat yang dipergunakan ketika itu sangat sederhana. Kedua jenis bentuk rumah adat tersebut tidak memiliki jendela. Akan tetapi di depannya ada jerajak yang terbuat dari kayu, kira-kira 1 meter dari lantai. Semua rumah-rumah adat ini dilengkapi dengan berbagai hiasan dalam bentuk ukiran yang menggambarkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakatnya, serta mengungkapkan tatanan sosial, sikap dan pandangan orang Nias terhadap hidup dan kehidupan, di samping melukiskan kekayaan tanah Nias. Seperti ukiran monyet dan ular naga yang terdapat di rumah adat selatan ini, menggambarkan hanya monyetlah binatang liar yang paling besar di Pulau Nias. Sementara relief ukuran ular naga melambangkan jin yang terhebat, sehingga jin-jin yang lain tidak berani mendekat ke dalam rumah. Aku berkesimpulan, berdasarkan fakta-fakta itu, bahwa nenek moyang orang-orang Nias pada zaman dahulu kala memiliki daya cipta atau kebudayaan yang tinggi yang dapat dilihat dari peninggalan bangunan tua tersebut. Bukti lain yang dapat kuamati adalah melalui batu-batu megalit yang banyak terdapat di depan rumah adat. Megalit-megalit itu adalah berupa tempat duduk, meja, kursi yang disebut daro-daro atau khareva dalam bahasa Nias. Fungsi megalit-megalit ini pada zaman dahulu adalah tempat rapat warga masyarakat yang dipimpin oleh seorang raja. Megalit-megalit tersebut hanya terdapat di desa Bawo Mataluhu di Kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan, dan sampai sekarang masih terawat baik dan agung tampaknya. Lebih dari itu, aku terkesan menyaksikan seonggokan batu-batu peninggalan purbakala yang tentunya bermanfaat bagi pemerhati sejarah budaya bangsa Indonesia. Karena peninggalan sejarah seperti ini menyimpan potret masyarakat di masa silam. Setiap aku berkunjung ke pulau ini, aku tak pernah lupa menyaksikan atraksi budaya, yaitu ketangkasan lompat batu yang dimiliki warga desa Bawo Mataluhu. Ketangkasan lompat batu ini merupakan warisan nenek moyang mereka yang secara turun-temurun diajarkan kepada setiap generasi mudanya. Dahulu kala, kegiatan lompat batu ini adalah sebagai latihan bagi pemuda-pemuda yang mau dibawa ke medan laga. Karena kala itu, di pulau ini sering terjadi perang antar desa, dan desa-desa tersebut dibentengi batu setinggi 2 meter. Untuk menembus benteng tersebut,
Pemuda-pemuda Nias yang ingin berperang harus berusaha keras berlatih melompati batu setinggi 2 meter yang sengaja dibuat di desanya. Meskipun zaman berseteru telah dilupakan, dan kini mereka hidup damai, arena latihan lompat batu ini masih terawat baik dan dijaga kelestariannya sepanjang zaman untuk menjadi bukti sejarah dan ciri khas suku Nias di dunia, dan salah satu kesenian yang selalu diperagakan di hadapan pendatang atau wisatawan, baik domestik maupun wisatawan mancanegara. Suku Nias sebenarnya memiliki aneka ragam seni budaya yang berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk dengan kepercayaan yang pernah dianut mereka, yang ditampilkan lewat upacara adat. Salah satu di antara upacara adat itu ialah tari perang, yang dalam bahasa setempat disebut tari Maena Maru atau tari Maena Baluse. Tari perang ini dahulu dimainkan sekelompok kaum pria yang akan berangkat menghadapi musuh. Melalui peragaan tarian perang ini, tercermin semangat patriotisme yang dimiliki oleh masyarakat Nias dalam membela keadilan dan menggambarkan bahwa kemenangan senantiasa di pihak yang benar. Aku terkesima menyaksikan ketangkasan itu, karena ternyata seni budaya leluhur Nias cukup tinggi nilainya dan memiliki daya tarik tersendiri untuk disajikan sebagai objek wisata budaya. Sama seperti aku, masyarakat Nias berharap agar seni budaya mereka tidak pupus di telan zaman. Karena menurut yang aku saksikan, semua seni budaya tradisional itu tetap diwariskan kepada anak cucu mereka melalui pesta-pesta rakyat yang diselenggarakan setiap tahun. Pesta rakyat ini disebut Pesta Jahu, yang artinya pesta keselamatan, yang merupakan arena penampilan semua jenis budaya yang ada di tanah Nias. Selama 6 kali pesta Jahu sudah banyak tergali budaya-budaya daerah dan sudah banyak memberikan andil dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan juga dalam rangka promosi wisata. Hanya saja dalam perjalanan panjang ini, sederetan pertanyaan
yang pernah muncul di benakku hingga kini belum terjawab. Kapan kesemarakan pesta budaya dengan segala nilai-nilai dan misteri kehidupan yang dilambangkannya dijadikan salah satu pemicu kesejahteraan masyarakat? Dan mengapa wisatawan masih enggan untuk menikmati kemolekan pulau ini? Apakah karena wajah pulau ini belum sepenuhnya dipoles dengan sentuhan pembangunan dan tersembunyi dari lirikan pemilik modal? Semoga catatan perjalanan ini dapat menggugah rasa putra-putri bangsa ini untuk lebih mengenal Pulau Nias, sekaligus memolesnya dan mewartakannya ke belahan bumi lain, agar keberadaannya lebih bermakna.